Nanti akan ditandatangani oleh seluruh Forkompimda Kota Banda Aceh terhadap seruan tidak diperbolehkannya merayakan Valentine's Day di 14 Februari di Banda Aceh. Sebetulnya sudah bukan hanya tahun ini kita lakukan di Banda Aceh karena memang hasil kajian apa yang telah dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, bahwasanya dari sejarah perayaan Valentine's Day ini juga bukan merupakan dari agama Islam, dan kemudian MPU juga mengatakan bahwasanya perayaan ini hukumnya haram dan ini menyangkut tentang persoalan menyangkut akidah. Jadi dari sejarah yang ada, bagaimana mereka memperingati ada seorang pendeta yang ingkar dari apa ketentuan pada masa Romawi dan kemudian juga pada masa kaum Nasrani, dan ada juga dari ayat-ayat kita, ayat-ayat dalam Al-Quran juga melarang untuk kita mengikuti sesuatu yang kita tidak ketahui. Dan kemudian juga dalam hadis dikatakan apabila kita meniru satu kaum maka kita akan dibangkitkan dengan kaum itu. Ini sebetulnya sama halnya seperti bagaimana kita melarang perayaan malam tahun baru, karena persoalan ini menyangkut persoalan akidah, dan persoalan akidah ini tidak bisa ditawar-tawar. Jadi hanya karena memberikan satu coklat dengan ucapan selamat hari kasih sayang, ternyata kita bisa kehilangan akidah yang kita imani selama ini. Nah, inilah yang menjadi hal yang sangat sakral yang kita harus sampaikan itu kepada generasi muda kita, karena budaya pola hidup yang sudah cukup lama terkontaminasi dengan persoalan-persoalan yang kegiatan-kegiatan yang bukan menjadi budaya Islam, dan itu sudah membudaya di daerah kita dan anak-anak kita, bahkan keluarga kita. Nah, saat inilah kita mendapatkan hidayah Allah dan kita terus harus menyampaikan itu kepada anak-anak kita. Jadi kasih sayang, sebetulnya agama Islam ini kan agama kasih sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim sifatnya Allah. Setiap hari kita mengucapkan bismillah. Dalam Al-Quran dari 114 surat, ada 113 surat yang juga semuanya dimulai dengan bismillah. Dan ada juga yang surat yang di dalamnya juga tertulis bismillah. Artinya memang Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Agama Islam agama kasih sayang, dan tidak perlu ada satu hari dikhususkan, apalagi ini memperingati hal yang harusnya tidak boleh diperingati oleh agama kita. Nah, hanya sekarang seakan-akan itu dihilangkan, dijadikan hanya hari kasih sayang di 14 Februari ini. Nah, inilah yang harus kita cegah. Kita sudah bersepakat dan seluruh Forkompimda dari yang semua yang hadir juga menyatakan sikap yang sama. Jadi kita juga akan melaksanakan kegiatan demo sepantik yang akan melibatkan para pelajar, dan juga kita meminta kepada para pelajar kita untuk menyampaikan hashtagnya melalui Twitternya, melalui sosial media mereka, untuk mengatakan Valentine's Day bukan harinya kami. Jadi itu sudah kita mulai dan itu terus akan kita sebarkan. Begitu juga dari Kemenak, dari Dinas Syariat, dan juga dari MPU kita. Kemenak akan siapkan ceramah tentang latar belakang sejarah dan sebagainya, kenapa dilarang dan sebagainya, untuk disosialisasikan melalui mimbar Jumat maupun juga dakwah dari kegiatan-kegiatan dakwah yang oleh dai-daiyah melalui ceramah-ceramah seputar tentang Valentine's Day, dan melalui radio, melalui media cetak, media elektronik, ini juga terus akan kita lakukan. Sejauh ini pernah kedapatan yang merayakan ulang tahun Valentine di Banda Aceh? Sebetulnya kalau di sosial media itu banyak sekali ya anak-anak kita yang mengucapkan selamat Valentine, terus dengan atau membeli coklat, atau misalnya dengan
simbol-simbol lain menggunakan pakaian pink, ya hari-hari itu memberikan boneka dengan tanda hati, pakai hatinya, pakai warna pinknya dan sebagainya. Ada banyak cara dan itu memang terus ada terjadi sehingga ya kita merasa punya tanggung jawab yang cukup besar. Kita berharap seluruh keluarga, orang tua, para guru, para pemilik institusi pendidikan, juga para pemilik hotel, kemudian restoran, kafe, tempat usaha kelontong dan lainnya itu untuk mereka juga mensosialisasikan itu kepada karyawan, kepada staf PNS kita juga kita sampaikan itu sehingga ada gerakan besar yang kita lakukan. Insya Allah mudah-mudahan ini akan Allah curahkan hidayah dan akan kita bisa mengantisipasi itu gitu. Karena ini tugas kita. Ya, seruan dan kalau untuk melaksanakan kegiatan itu tentu tempat yang memfasilitasi. Yang memfasilitasi ini yang akan kita tegur ya. Karena memang ini dakwah. Yang ketika dakwah itu memang harus menjadi jihad secara konstitusi kalau istilahnya kita ya. Dan ini harus kita sampaikan. Dan kalau mereka melakukan tentu akan ada pembinaan yang akan dilaksanakan gitu. Karena ini kan dakwah. Agama itu la ikraha fiddin, nggak ada paksaan, tapi ya kita harus sampaikan yang hak itu hak, batil itu batil. Dan kalau mereka belum mengetahui terus mereka melakukan misalnya, nah ini kan harus ada pembinaan lanjutan yang harus kita lakukan gitu.